Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Muhammad Najib dari usahadesa.com. Saya ada di desa apa ini? Desa Wonanti, Kabupaten Pacitan, yang merupakan salah satu sentra dari kakao. Ini saya ditemani oleh Mas siapa ini? Agak keras ini ngomongnya. Mas Triono. Monggo Mas kalau mau duluan. Mas Triono dengan Ibu Iin. Mas Triono ini adalah petani kakao di Kabupaten Pacitan. Ibu Iin ini adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, dan rekan saya pasti Pak Iksan ini dari usahadesa.com. Nah, ini bisa dijelaskan ini Bu, di Kabupaten Pacitan ini apakah punya potensi kakao? Ngadepnya ke sana, ini agak keras ini. Ini contoh produknya kayak gini ya. Nah, kayak gimana Bu? Kalau di Kabupaten Pacitan hampir semua wilayah potensi untuk kakao, tapi untuk pemetaannya memang ada di Kecamatan Kebon Agung, Tulaan, Nadirojo, kemudian Sudimoro. Nah, kita mengembangkan ke wilayah barat, ternyata juga cocok. Jadi kalau total berapa potensi kakao yang ada di Kabupaten Pacitan ini? Kalau di paling tidak di 10 kecamatan siap. 10 kecamatan ada, dan sudah cukup lama ya. Kalau yang perkembangan baru itu ada Nah, suara motornya lebih keras. perkembangan baru ada di wilayah barat, Gunung Pringduku itu ada, kita coba juga masuk ke Undonorojo. Di Nawangan yang dataran tinggi juga hasilnya cukup bagus. Kemudian Bandar itu masih coba-coba juga, tapi kemarin kita lihat ada beberapa di rumah petani itu juga hasilnya bagus. Jadi memang dari penelitian sendiri, pengamatan Puslit atau Pacitan ini mempunyai kualitas yang bagus se-Jawa Timur. Oke, kualitas bagus kakao itu seperti apa sih Pak Iksan? Ada 4 kriteria sebetulnya. Yang pertama, Agak keras ngomongnya ini. ada yang pertama itu kadar air. Ah. Jadi 5 sampai 10 itu baik gitu. Yang kedua itu kadar tepung. Kadar Kadar tepung. tepungnya, kadar patinya. Ya itu juga sama. Jadi ada perbandingan antara berat jenis dan kadar tepung. Ya, Yang ketiga itu kadar ininya, kadar butternya, Kadar kadar butter. lemaknya ya. Itu yang akan menentukan apakah coklat ini bisa dijadikan butter atau tidak. Dan yang terakhir tetap aromanya. gitu. Nah, ini Oke. kalau yang terakhir ini tergantung kepada processingnya pada saat fermentasi. Kalau fermentasinya nggak rapi gitu ya, jorok, itu lingkungan luarnya itu akan berpengaruh sehingga baunya itu apek gitu. Nah, kalau tadi ya di sini kalau saya lihat itu tertutup, itu pakai plastik segala macam. Bagus jadi di sini ya. Bagus di sini. Saya lihat juga kalau saya lihat dari kualitas ininya, Kualitas bisa dilihat. ininya Ah, ah. bisa dilihat. C. Nah, itu kalau di grade C, kalau dari grade-nya. Tapi kalau dari kandungannya, kalau menurut tadi harga di atas 30.000 itu fine. Ini Fine Mas kakao. siapa tadi? Mas Triano. Mas Triono. Ini sudah lama ini membudidayakan kakao ini. Sudah lama. Sudah lama ya. Pionir. Pak Pomo ini termasuk pionir di Pacitan. Oh, ya ya. Lahannya berapa hektar atau apa ini? Kurang lebih setengah hektar. Setengah hektar. Ya. Bisa menghasilkan berapa kakao per bulan? Kurang lebih kadang ada 75, 50, 75. 5. Ini mungkin bisa dilihat, mungkin ada yang menonton ini tidak pernah ngelihat kakao. Ini kakao ini sebenarnya adalah bahan baku Coklat. untuk coklat. Pabrik-pabrik besar seperti ya yang membuat coklat, membuat mesis, membuat susu juga, ya susu coklat berbahan dasar dari kakao seperti ini. Nah ini kalau kakao seperti ini jualnya biasanya kemana Mas? Biasa ya Pagilaran, kadang ya ke Jember. Ke Jember. Ya, Dan nggak pernah sepi pasarnya ini. nggak pernah sepi. Jadi ini prospeknya bagus gitu ya. Alhamdulillah bagus. Biasanya klasifikasi harga itu seperti apa ini? Ya biasanya ikut naik turun. Dolar naik itu kakao ikut naik. Oh. Dolar bawah turun.
Dolar bawah turun. Jadi doanya tiap malam semoga dolar tetap naik terus. Yang lainnya bingung. Aduh. Nah ini Ibu, kira-kira apa yang dibutuhkan mungkin dari ada yang nonton ini investor atau apa yang dibutuhkan kerjasama seperti apa dengan pemerintah Kabupaten Pacitan untuk bisa bersama-sama membudidayakan kakao ini secara banyak sehingga harganya bagus, karena mungkin dari daerah-daerah, beberapa daerah di Pacitan belum tentu semaju ini misalnya wilayahnya. Yang utama sih sebetulnya pasti modal ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kelompok itu menjadi kelompok yang bagus. Jadi Menjadi kelompok yang bagus. Ya, pendampingan dalam pengembangan kelompok. Oh. Memang kalau pendampingan kelompok itu kan tidak hanya kita dari modal ya. Ya, ya, Memang ya. Yang paling penting adalah bagaimana membangun suatu kelompok itu bisa menjadi kelompok yang bagus. Oke. Bisa bekerja sama dengan petani-petani yang ada, kemudian bisa membangun pasar sendiri. Itu yang tentunya kita. Jadi kalau misalkan nanti ada perusahaan besar seperti perusahaan coklat, perusahaan susu yang ingin kerjasama, sebentar. Inilah live hidup di desa ya, seperti ini ada motor, kadang-kadang kereta juga lewat, sapi lewat, lah macam-macam seperti itu. Jadi bisa saja kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang ingin kerjasama dengan petani-petani kakao di Pacitan ini, terbuka juga ya, yang bisa mendampingi sekaligus Teknis sampai teknis dan sampai dengan pemasarannya seperti apa, tentu dengan harga yang baik, bisa ini ya. seperti itu. Oke, baik. Ada hal lain kira-kira Pak Iksan, apa yang kalau daerah-daerah lain sedikit lagi, kalau daerah-daerah lain, desa-desa lain ingin mengembangkan kakao, apa yang harus bisa mereka lakukan? Apakah ini prospek bisnisnya bagus? Ya, prospeknya bagus karena pertumbuhan industri coklat di kita itu naik gitu. Dan mau tidak mau ya kebutuhan kakao ya dari dalam negeri juga meningkat gitu loh. Kalau tidak salah tahun 2014 itu kebutuhan kakao itu di kita itu baru terpenuhi dalam negeri itu sekitar 40%, Pak. Hanya 40% pasar terpenuhi. 40% pasar itu baru terpenuhi. Padahal kita termasuk 3 besar dunia ya. Ya, padahal Dan tahun Indonesia itu termasuk 3 besar 3 dunia. dunia. Dan kualitas kakao di tanah-tanah di Indonesia Baik. Bagus. Ya. termasuk bagus. Bagus. Jadi peluang ini bisa dimanfaatkan oleh BUMDes, oleh Badan Usaha Milik Desa atau oleh siapa saja di desa di mana. Dan sulit nggak perawatannya? Tidak sulit. Tidak sulit perawatannya. Wah, wah. Kemauannya yang kurang. Kemauannya. Jadi strateginya ya harus tidak jual sendiri-sendiri, tetapi melalui kelompok dan sebagainya. Kalau pasar don't worry. Pasar don't worry. Oke, itu saja. Terima kasih ini Ibu, Pak Iksan sama Mas Triyono. Semoga kakaonya bisa semakin baik, pasarnya semakin bagus dan Pacitan menjadi sentra kakao Indonesia, bahkan dunia insya Allah. Oke, itu saja dari saya. Insya Allah saksikan liputan-liputan saya di desa-desa lainnya, ketemu dengan desapreneur yang mengembangkan produk-produk Indonesia yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.